Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan apa itu akuntansi manajemen sektor publik. Dari kelompok 3 yang beranggotakan Herdini Azhara, Listia Arfiani, Puspayani Hutagalung, Oktaviana Herawati, dan Muhammad Rahman. Perkenalkan, nama saya Herdini Azhara dengan NPM 1905170018. Perkenalkan, nama saya Listia Arfiani, NPM 1905170019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspayani Hutagalung dengan nomor NPM 1905170020. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Herawati, NPM saya 1905170022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman, NPM 1905170021. Di sini saya akan menjelaskan apa itu akuntansi manajemen sektor publik. Peran utama manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan manajemen publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi, di mana akuntansi manajemen ini merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang integral dan dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, penganalisaan, penyimpanan, pengomunikasian informasi finansial yang digunakan manajemen untuk perencanaan, evaluasi dan pengendalian organisasi, serta menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel. Akuntansi manajemen ini berbeda dengan akuntansi keuangan, yang dimana akuntansi manajemen sektor publik terkait dengan pemberian informasi kepada pihak intern organisasi, sedangkan akuntansi keuangan terkait dengan pelaporan dan pengkomunikasian laporan keuangan terhadap pihak eksternal organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan yang merupakan cara organisasi yang menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yang meliputi aktivitas yang sifatnya strategi, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Dalam hal perencanaan organisasi, akuntansi manajemen ini berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitaskan perencanaan, di mana proses perencanaan ini juga melibatkan aspek perilaku, yaitu partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitorkan perkembangan pencapaian tujuan. Di mana informasi akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, informasi sifatnya rutin dan akurat. Yang kedua, informasi kuantitatif atau kualitatif. Dan yang ketiga, informasi disampaikan melalui saluran formal atau informal. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi, di mana untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomi, efisien, dan efektif, maka perlu diperhatikan suatu sistem pengendalian yang efektif dengan pola pengendalian organisasi berbeda-beda tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi yang sifatnya berorientasi pada perolehan laba, maka alat pengendaliannya lebih banyak bertumpu pada mekanisme negosiasi atau negotiate bargain. Meskipun hal tersebut bervariasi untuk tiap organisasi, dan tingkat manajemen pengendalian untuk manajemen bawah lebih tegas dan memaksa, sedangkan untuk manajemen level bersifat normatif. Proses perencanaan dan pengendalian organisasi. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama-sama harus diperhatikan bersama. Karena tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak ada tindakan lanjut atau follow up untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah dicapai.
dan sebaiknya tanpa ada perencanaan maka pengendalian tidak akan berarti karena tidak ada target atau rencana. 5 tahap proses siklus perencanaan dan pengendalian yaitu perencanaan tujuan dan sasaran dasar, perencanaan dan pengukuran, perencanaan operasional, pelaporan analisis dan umpan balik, dan penganggaran. Peran akuntansi manajemen sektor publik. Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Dalam organisasi sektor publik, perencanaan dimulai sejak dilakukannya perencanaan strategis, sedangkan pengendalian dilakukan terhadap pengendalian tugas atau task control. Satu, perencanaan strategik. Pada tahap perencanaan strategik, manajemen organisasi membuat alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Manfaat perencanaan strategi bagi organisasi antara lain: 1. Sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif. 2. Sarana memfokuskan manajemen pada pelaksanaan strategi yang ditetapkan. 3. Sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber daya yang optimal. 4. Rangka pelaksanaan short-term action. 5. Sarana manajemen untuk memahami strategi organisasi secara lebih jelas. Keenam, alat untuk memperkecil rentang alternatif strategi. Yang kedua, pemberian informasi biaya. Biaya dalam konteks organisasi sektor publik dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu biaya input, biaya output, dan biaya proses. Yang ketiga, penilaian investasi. Akuntansi manajemen dibutuhkan pada saat organisasi sektor publik hendak melakukan investasi, yaitu untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial. Akuntansi manajemen diperlukan dalam penilaian investasi karena untuk dapat menilai investasi diperlukan identifikasi biaya, risiko, dan manfaat atau keuntungan dari suatu investasi. Yang ketiga, penilaian investasi. Akumulasi manajemen dibutuhkan pada saat organisasi sektor publik hendak melakukan investasi, yaitu untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial. Akuntansi manajemen diperlukan dalam penilaian investasi karena untuk dapat menilai investasi diperlukan identifikasi biaya, risiko, dan manfaat atau keuntungan dari suatu investasi. 4. Penganggaran. Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Terkait dengan 3 fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan alat stabilisasi, maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses pengelolaan dan mendistribusikan sumber daya publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata. 5. Penentuan biaya pelayanan atau cost of service dan penentuan tarif pelayanan atau charging for service. Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberi pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan. Tuntutan agar pemerintah meningkatkan mutu pelayanan dan keluhan masyarakat akan besarnya biaya pelayanan merupakan suatu indikasi perlunya perbaikan sistem akuntansi manajemen sektor publik. Masyarakat menghendaki pemerintah memberikan pelayanan cepat, berkualitas, dan murah. 6. Penilaian kinerja.
Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam tahap penilaian kinerja, akuntansi manajemen berperan dalam membuat indikator kinerja kunci atau Key Performa Indicator dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan. Kesimpulan, akuntansi manajemen sektor publik memiliki kaitan erat dengan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen sektor publik memiliki dua komponen, yaitu proses pengendalian manajemen dan struktur pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen melibatkan beberapa aktivitas, yaitu perencanaan, koordinasi, komunikasi informasi, pengembalian keputusan, motivasi, pengendalian, dan penilaian kerja.